Ya, selamat sore teman. Sore ini saya ingin memberikan sebuah tips ya untuk kita latihan bersama untuk menghadapi new normal, dan paling enak itu adalah dengan menyiapkan presentasinya. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan presentasinya ya. Jadi ini saya siapkan singkat saja untuk menyikapi kehidupan untuk tetap tumbuh dan berkembang di dalam masa new normal dan seterusnya ini. Dan ini merupakan sebuah new way looking at things, cara kita memahami, melihat sesuatu dan memiliki daya tarik untuk itu supaya kita tetap tumbuh dan berkembang, berkelanjutan, dan semoga kita semua sukses ya. Nanti kita ini adalah sebuah project value, shared value dari saya. Jadi bagaimana kita menghadapi new normal, kita dengan 6 bidang kategori, yaitu new mindset dan new creation, new values, new direction, new growth, dan the state of the art of becoming. Nanti lalu saya akan bahas juga tentang mengapa kita perlukan 6 hal ini supaya kita berkelanjutan. Sebelumnya kita masuk ke situasi new normal, kita banyak bertemu dengan Zoom seperti saat ini, dan kita perlu independen, lebih mandiri untuk kita interdependen satu sama lain. Kita bekerja sama memperoleh sinergi untuk semakin menghasilkan yang besar ya, mencapai tujuan kita. Pertama adalah new mindset. New mindset seperti yang pernah saya sampaikan di webinar sebelumnya, kita perlu ada mindset proaktif. Jadi segala sesuatu keluar dari dalam diri kita. Lawannya adalah reaktif. Kita tidak semata-mata reaktif dengan banyaknya pemberitaan negatif, dengan WA, dengan reaksi orang, dengan stimulus dari luar diri kita, tapi kita tetap dalam hati kita. Jadi kita hadirkan kapasitas dulu. Jadi mindset awal adalah kita menghadirkan, merasa hadir, presence dengan kapasitas kita. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita punya proaktif mindset. Kita keluar dari dalam diri kita. Kita juga perlu mengetahui apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan. Dengan demikian kita akan merasa lebih stabil, karena salah satu dari fenomena new normal ini adalah kita memiliki keterbatasan ruang, space limitation, sehingga kadang-kadang hal itu membuat tingkat kestabilan kita turun. Oleh karena itu kita perlu menghadirkan kapasitas dengan ekspektasi yang lebih positif. Dari variabel kebutuhan akan stabil ini adalah memahami apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Tahu dulu, diam, kita amatin apa yang sedang emosi kita berlangsung di dalam hati kita sedang berpikir apa, mengapa kita berpikir seperti itu, dan sebagainya kita rasakan. Lalu ambillah sebuah receptive mode. Kita menerima persepsi kita bahwa kita memiliki sumber daya, resource, kita punya kapasitas untuk merasakan sumber daya kita itu, dan dengan demikian sumber daya kita itu akan kita arahkan nanti seperti di sini, memiliki tujuan, memiliki aktivitas untuk mengarahkan kepemimpinan diri kita untuk tumbuh dan berkembang sehingga kita mencapai nilai-nilai kita. Kita hadirkan ini sepanjang waktu, setiap detik, saat ini juga. Jadi kita dengan dalam present moment ini kita merasa hadirkan jiwa kita. Untuk itu, supaya kita lebih merasa memiliki kapasitas, kita perlu merasa tidak kekurangan apapun. Kita sehat, saat ini kita sehat, saat ini kita sedang berwebinar, kita merasa cukup, dan dengan merasa cukup itu kita tentunya akan merasa bersyukur. Dengan merasa bersyukur itu kita sangat mengharapkan sumber daya kita ini nanti mengarah menjadi aset kita yang ke arah kita hadirkan produktivitas kita dalam karya kita. Jadi kita bikin value map di dalam pemikiran kita supaya dia mengarah, berputar, berkembang
terus panjang waktu, namun kita hadirkan jiwa kita saat ini, hadir memahami apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Mindset kita adalah menghadirkan kapasitas, itu yang pertama. Yang kedua, teman, tentunya kita setelah kita memiliki, kita mengetahui apa yang kita pikirkan dan apa kita rasakan, kita memahami dan kita menghadirkan kapasitas ini, kita perlu memiliki komitmen. Apa yang kita inginkan sesungguhnya? Ada value triangle di sebelah kiri ini dengan daya cipta kita. Kita ingin apa, mengerjakan apa, dan memiliki apa. Daya cipta ini merupakan kompresi dari sumber daya kita, tujuan yang kita inginkan, aktivitas yang ingin kita jalankan, arah kepemimpinan pribadi, pertumbuhan dan pengembangan. Kita kompres menjadi to be, to do, dan to have. Kita memiliki komitmen pribadi, apa yang ingin kita arah, apa yang ingin kita kerjakan, dan ingin menjadi apa kita. Kita perlu tahu, knowing what you want, per segmen intending. Ini sekarang misalnya sudah asar, nanti maghrib, nanti isya, nanti kita mengerjakan apa, kita tahu ya apa yang kita inginkan, dan itu disebutnya dengan science of deliberate creation at its best, yaitu suatu pemikiran titik pandang yang kreatif secara optimal, yang seolah-olah kita benar-benar kita ingin to be, to do, and to have, memiliki rasa ingin dan optimistik antisipasinya tanpa rasa tergesa-gesa, dengan tidak sabar atau ragu-ragu. Tidak ada itu semua, tidak ada yang menghalanginya, tapi kita benar-benar ingin menerima to be, to do, dan to have. Presence at present, hadir pada saat ini, sekarang. Itu timelines kita. Yang kedua adalah new creation, kita gunakan daya cipta kita untuk memiliki komitmen to be, to do, dan to have. Ketiga, teman, kita perlu, setelah kita merasa memiliki kapasitas, kita merasa memiliki komitmen, ketiga, kita perlu memahami point of attraction, yaitu kita di dalam new normal ini tentunya kita merasa tidak siap, kita merasa kurang semangat, itu adalah variabel-variabel kebutuhan kita. Oleh karena itu, tadi kita perlu stabil sumber daya, kita memiliki tujuan. Ketiga, aktivitas kita yang di dalam new normal ini tentunya ada keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, kita perlu menghadirkan semangat. Dengan cara kita perlu memilih fokus kita. Kita tahu bahwa kita ingin melakukan hal yang penting sesuai interest kita, sesuai minat kita, sesuai daya tarik kita. Oleh karena itu kita harus memahami daya tarik kita. Daya tarik perhatian kita saat ini itu adalah pasti memiliki magnet diri. Kita harus menyadari bahwa diri kita adalah sebagai sebuah magnet di mana perhatian kita tertarik, hal itu akan terus-menerus menjadi besar, menjadi tumbuh. Oleh karena itu kita penting memahami attraction-nya, daya tarik perhatian kita, point of attraction-nya terhadap hal yang penting, yang mendesak, yang kita sukai, itu berbeda-beda. Kita perlu memahami fokus kita kemana, sehingga kita bisa tahu nanti hubungan dengan orang lain, hubungan dengan objek yang sedang kita perhatikan, value relation-nya seperti apa. Itu objek-objek yang kita perhatikan adalah objek tentu saja jaringan eksternal, yaitu jaringan yang dibentuk antara subjek pengamat kita sendiri dengan faktor objek di luar diri kita. Kita perlu adanya keterhubungan tersebut. Keterhubungan dengan pihak luar biasanya disebut dengan rapport, yaitu keterhubungan semakin kita perhatikan, makin akan menjadi intensitas kita dan dia akan bersatu dengan kita, mengalir, berputar, bersatu dalam rangkaian timelines itu. Sehingga kita perlu deliberate creation, perlu sebuah per segmen intending, sebuah attraction untuk lebih fokus. Di mana-mana sekarang arah nilai-nilai kita yang menjadi kebiasaan kita, yang menjadi sikap pendirian kita, yang menjadi kepribadian kita, itu mengarah ke tidak hanya mind and heart,
tapi juga ke spiritual. Kita perlu tahu jaringan eksternal kita juga memiliki kebutuhan, memiliki interest, memiliki expectation, memiliki pilihan sendiri, memiliki satisfaction sendiri, dan memiliki trust sendiri. Itu merupakan value relation yang akan kita hubungkan dengan fokus kita. Jadi yang ketiga adalah kita perlu menyadari point of attraction kita sebagai sebuah daya tarik dari law of attraction, di mana semakin kita perhatikan sesuatu objek akan membesar. Jadi pertama kita tadi stabil dengan memahami kita memiliki kapasitas kita. Kedua kita tahu bahwa kita memiliki komitmen. Dan ketiga kita menyadari point of attraction kita. Karena point of attraction inilah nanti akan semakin berkembang menjadi values yang terintegrasi dengan diri kita. Dia bersatu dengan nilai-nilai kita. Itulah yang menjadi tarikan kegiatan kita. Kita memperhatikan apa, kita mengerjakan apa. Keempat, tentunya kita perlu memahami new direction dari diri kita. Kita perlu memanage diri kita supaya kita tahu arah kepemimpinan kita digunakan seperti apa, lalu manajemen domainnya seperti apa, dan entrepreneurship domainnya seperti apa. Kita di dalam masa new normal ini, kita sering kali merasa kehilangan arah, kita merasa tidak berhasil, atau hasil kita berkurang, hasil berarti kesuksesan kita berkurang, arah kepemimpinan kita terganggu, sehingga kita tidak meningkat. Oleh karena itu kita perlu memperoleh, setelah kita tadi merasa memperoleh kapasitas, komitmen, dan kita tahu menyadari point of attraction kita, keempat adalah kita memperoleh atau perlu mendapatkan alignment, yaitu hierarki arah yang lebih tinggi antara saya dengan objek di luar saya untuk ke nilai-nilai yang lebih tinggi. Dan ini akan berkembang sendirinya kalau kita mengarahkan dengan leadership kita jalan yang ingin kita tempuh, patokan-patokan yang kita tahu, dan dalam perputaran waktu nanti kita amatinlah hasil-hasil yang senantiasa ada dan meningkat, kita hargai di situ. Kita mengkonvergensikan arah kepemimpinan kita dengan pilihan-pilihan yang ada di luar, sehingga pilihan-pilihan yang ada di luar, faktor eksternal itu merasa terhubung dengan kita, merasa menerima kualitas kita, dan juga merasa menerima pengaruh kita, memperoleh pengaruh kita. Jadi ini adalah masalah kepemimpinan diri, supaya kita bisa merasa nyata saat ini dan di sini. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kita perlu mengkomunikasikan, menyadari new growth kita. New growth kita merupakan pertumbuhan alami dari berjalannya waktu. Jadi ini merupakan cerminan dari dimensi waktu. Pasti dengan berjalannya waktu kita tumbuh, kita menyadari. Kita bagi misalnya di dalam satu pemetaan pemikiran, apa yang kita terima dari penglihatan kita, pendengaran kita, perabaan kita, penciuman kita, pengecapan kita, itu melahirkan vibrasi kita dari merupakan sugesti dari eksternal, dan itu bisa kita selalu kita akan bicarakan, akan kita rasakan badan kita, dan kita ekspresikan, dan itu masuk ke dalam internal growth kita nantinya. Dari mulai verbal internal, kita bicara dalam hati, visual, emosional, kinestetik, dan itu menjadi badan kita terpengaruh. Pemeliharaan badan kita, daya tahan, fight and flight, dan seterusnya. Untuk pertumbuhan ini, pertama kita perlu menyadari value networking, bahwa pertumbuhan adalah hasil dari jaringan dengan pihak eksternal, kita dengan pihak eksternal. Lalu kita komunikasikan sudah sejauh mana pertumbuhan kita nih untuk tumbuh. Dan karena dia sudah terjadi tumbuh, maka perlu kita ikhlaskan bahwa itu sudah terjadi, bahwa itu sudah matang gitu. Dan oleh karena itu tinggal kita biarkan segala sesuatu tentang Anda, tentang kita tuh telah tumbuh sesuai dengan kecenderungannya. Itu disebutnya dengan art of allowing. Kalau tidak sesuai, kita buat new growth, buat pertumbuhan baru. Karena sumber daya tadi yang menjadi faktor kita merasa tidak kekurangan cukup, dan kita niatkan untuk mencipta sesuatu supaya kita jalankan rencana kita, dan kita sadari ketertarikan kita, lalu kita luruskan jalan kita. Tinggal hasil-hasil ini nanti kita perlu terima secara ikhlas karena dia sudah matang dengan berjalannya waktu,
dan kita harapkan memang segala sesuatunya itu tumbuh ke arah kesempurnaan, jadi sudah paripurna. Dan kalau sudah tumbuh paripurna, kita perlu mengevaluasinya dengan berkomunikasi untuk kita memperoleh sebuah value networking. Sumber daya kita, tarikan kita menuju arah kita pasti akan menjadi trend line kita, menjadi nilai-nilai kita. Kalau kita merasa tidak sesuai, kita buat pertumbuhan baru. Tapi berbagai subjek yang bersatu dengan network yang ada, pasti juga akan ada kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kita perlu mencermati pertumbuhan dan perkembangan ini sebagai sebuah keniscayaan yang akan terjadi. Terakhir, keenam adalah perlunya kita menyadari the art of becoming. Kita akan selalu berkelanjutan. Kita akan selalu terus-menerus. Kita memiliki keinginan, kebutuhan untuk selalu sesuai, seimbang. Perspektif individu kita, persepsi kita ingin bermakna. Bermaknanya itu bermakna pengembangan. Sehingga poin-poin prinsip yang kita inginkan, kita tetap memperoleh kenyamanan, penyegaran pribadi, dan kita selalu dalam proses menjadi, sehingga kita memperoleh kualitas nilai agar bermakna, bermanfaat gitu. Sehingga the state of the art of becoming ini adalah kita tidak ingin menjadi apa, tetapi kita ingin selalu berproses menjadi. Itu sebuah keniscayaan. Ia bersifat terus-menerus, mencari kesesuaian, keseimbangan, bermakna pengembangan, merupakan penyegaran, dan senantiasa berproses menjadi di dalam hidup kita. Apakah kita memperoleh hubungan-hubungan baru, mengembangkan kepribadian kita, new passion kita, home life kita, karena kita banyak di rumah saat ini, dengan mengembangkan dengan masyarakat, kita memperoleh kondisi keuangan kita, pertumbuhannya seperti apa, kehidupan pekerjaan kita, dan yang paling penting kita adalah tentu saja bermuara kepada kesehatan kita, self-care kita, perawatan diri kita. Itu akan berkembang menjadi sebuah timeline hasil value network yang tadi kita jalankan. Dan inilah conclusion and recommendation, teman. Jadi pertama, kita perlu memiliki kapasitas. Kedua, kita perlu memiliki komitmen. Ketiga, kita perlu menyadari point of attraction kita. Keempat, kita perlu memiliki arah kita, alignment kita kemana. Kelima, kita perlu mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menyadari growth kita, pertumbuhan kita. Dan kita juga menyadari bahwa kita akan sustainable. Untuk proaktif, kita perlu sehat, pertama. Kedua, kita harus merasa cukup, tidak kekurangan, berdaya, itu strategi kita. Bahwa ada keniscayaan, dari situ nanti kita akan menjadi produktif. Kedua, kita perlu mengembangkan komitmen dengan cara kita tahu tujuan akhir kita, begin with the end in mind. Kita jadwalkan rencana-rencana kita, dan kita bikin target-target harian sebagai komitmen kita dengan penuh kesadaran saat ini dan di sini. Jadi tidak dalam kondisi ketergesa-gesaan dan sebagainya. Kita jadikan itu komitmen untuk to be, to do, dan to have. Dan berikutnya adalah kita sadari point of attraction kita jadikan dia new values kita, kepribadian kita, kebiasaan kita, semangat kita arah fokus kemana, menjadi new values, dan bersatu dengan diri kita. Keempat, kita dapatkan sadari alignment kita dengan kita mengolah self leadership kita, supaya kita tetap menghasilkan dari waktu ke waktu, dan kita harus menyadari bahwa keniscayaannya adalah selalu meningkat hingga optimal, sehingga kita memperoleh growth, new growth kita ada di ujung tombak dari setiap arah kita, dari setiap kegiatan-kegiatan kita yang dinominasi oleh pikiran dan perasaan kita. Dia akan berkembang menuju paripurnanya, sehingga kita tetap selalu di art of becoming menjadi sustainable, bermakna, berguna, dan bermanfaat. Itu yang kira-kira bisa kita latih. Pertama, kita latih presence, kita latih kehadiran kita saat ini dan di sini. Kita amati saja emosi kita, tapi kita tidak masuk. Amati saja pikiran kita yang berseliweran, tapi kita tidak masuk. Sadari saja di sini. Nanti dari situ kita akan memperoleh deeper dimension, dimensi yang lebih dalam dan lebih luas, yang
buat kita akan tiba-tiba hadir daya cipta kita untuk lebih berkomitmen, lebih fokus, lebih terarah gitu. Sehingga itu mindset di new normal kita. Sehingga niscaya kita akan tumbuh dan berkembang gitu. Nah, kalau kita we are at present, at any time, kita hadirkan jiwa kita di sini saat ini, maka kita akan menghadirkan kapasitas kita yang tidak emosional, tidak merasa kurang, tapi kita merasa berkecukupan. Tentunya dengan merasa bersyukur itu kita merasa lebih berdaya. Dan apabila hal ini kita jadikan fokus kita, maka setiap individu, 3 hal yang di kanan ini merupakan benar-benar yang dapat kita kendalikan, akan bersatu dengan subjek-subjek yang lain sehingga kita dapatkan kendali tidak langsungnya, sehingga kita bisa tumbuh berkembang bersama-sama, kita bisa berkomunikasi. Alignment itu dengan subjek lain berarti kita harus dalam konteks win-win. Jadi kita latihlah kebiasaan kita win-win, tidak win-lose dengan orang lain. Kita menang-menang. Kalau kita ingin menang, orang lain juga perlu menang. Kita perlu berkomunikasi untuk saling memahami pertumbuhan kita semua masing-masing, dan kita akan berkembang bersama-sama sehingga kita memperoleh sinergi pengembangan dalam sustainability. Pertumbuhan produktivitas kita satu-satu itu akan menumbuh kembangkan alam semesta ini. Dan itu merupakan sebuah keniscayaan. Kita bisa lihat kalau kita membuat sebuah mapping value yang terus-menerus di alam semesta ini, apakah itu tumbuhan manusia selalu berkembang. Dan perkembangan itu merupakan pertambahan sinergi yang luar biasa yang bisa kita lihat di sini. Seperti ini merupakan value networking dari pertumbuhan secara eksponensial dengan cara melihat angka-angka dan pola bentuk yang ditemukan oleh Fibonacci, seorang imigran Italia yang pelana di Timur Tengah. Jadi angka yang sebelumnya itu ditambahkan dengan angka yang sekarang akan tumbuh berkembang menjadi angka berikutnya 5, 8, 13, 13 tambah 8, 21, 21 tambah 34 tambah 21, 55, 89 itu hasil dari 55 tambah 34 dan seterusnya. Dia akan membentuk sebuah rasio yang disebut dengan golden ratio, yaitu angka yang sekarang dibandingkan dengan angka yang sebelumnya sekitar 1,6, dan ternyata memberikan sebuah bentuk seperti katakanlah jajaran genjang. Dan ini bentuk-bentuk tubuh kita adalah segi 4 yang kalau disatukan dalam seperti ini bentuknya secara alamiah nature. Rasionya, golden ratio. Kalau dijajarkan 137,5. Ini bentuk-bentuk ini sesuai dengan Fibonacci square. Seperti misalnya wajah saya antara yang horizontal dengan vertikal, pasti perbandingan 1,6. Dari tangan ini berbentuk golden ratio antara yang ini. Dan ini membentuk alam. Bentuk alam, hasil dari value networking, hasil dari jaringan yang bernilai, tumbuh berkembang bersama-sama menjadi bentuk alam.
dan pengembangan value networking yang dia bersatu secara rapor dengan daya tarik yang sama dan arah yang sama. Hasil value networking untuk tumbuh berkembang bersama-sama namun dengan penuh daya cipta pribadi. Demikian saudara-saudara. Terima kasih, semoga bermanfaat presentasi ini singkat, tapi mudah-mudahan dapat kita latih bersama. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selamat sore.